Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Gusti Rahayu dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Penerapan E-commerce pada UMKM Keripik Singkong Hikmah. Hikmah merupakan sebuah usaha kecil menengah yang berdiri pada tahun 2011, memproduksi olahan keripik dengan berbagai varian rasa, yaitu pedas, asin, balado, jeruk, dan original. Dan bahan baku dalam pembuatan keripik adalah singkong. Strategi produksi yang ada di Hikmah yaitu make to stock dan make to order. Beberapa fenomena yang terjadi di Hikmah, yang pertama, interaksi antara pemasok dengan Hikmah kurang berjalan lancar mengenai aliran informasi dan barang. Kedua, mengalami penurunan penjualan produk. Yang ketiga, berkurangnya aktivitas pemasaran. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana perbaikan rantai pasok pada stakeholder eksternal agar arus informasi dan produk dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan aktivitas penjualan Hikmah. Adapun tujuan penelitian yang pertama, merancang rantai pasok yang menghubungkan stakeholder eksternal yang terdiri dari pemasok, Hikmah, pengecer, dan pembeli dengan menerapkan e-commerce agar arus informasi dan produk dapat berjalan lancar. Yang kedua, meningkatkan aktivitas penjualan melalui media e-commerce. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini, yang pertama ada supply chain atau rantai pasok, ada proses bisnis, prototyping model, dan juga e-commerce. Pada metode penelitian ini terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap pendahuluan, kedua tahap perancangan, yang ketiga tahap akhir. Pada tahap pendahuluan didahului oleh studi lapangan dan studi literatur, kemudian merumuskan masalah dan tujuan, lalu menetapkan batasan penelitian. Pada tahapan perancangan, pengumpulan data yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi rantai pasok yang ada di Hikmah, lalu memetakan proses bisnis existing, lalu masuk pada tahapan perancangan yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pengguna, di mana hasilnya yaitu kebutuhan pengguna, lalu akan memetakan proses bisnis usulan. Masuk ke tahap kedua dalam perancangan, yaitu ada ilustrasi interaksi antar aktor, memodelkan proses dan juga membuat desain prototipe. Masuk pada tahap ketiga, yaitu pengujian prototipe oleh klien. Jika prototipe berhasil dijalankan, maka hasil rancangan prototipe akan disimulasikan ke dalam sebuah website. Lalu pada tahap akhir ada analisis, kesimpulan, dan juga saran. Berikut adalah pengumpulan dan pengolahan data. Untuk identifikasi rantai pasok di sini terdapat 4 pemain, yaitu pemasok, manufaktur, pengecer, dan konsumen akhir. Contoh, yaitu pemasok singkong di sini akan menerima pesanan dari Hikmah, lalu pemasok menyiapkan dan mengirimkan bahan baku ke Hikmah. Di Hikmah, bahan baku ini akan diproses dari bahan mentah menjadi produk jadi. Kemudian setelah menjadi produk jadi, akan disalurkan kepada pengecer. Pengecer dikategorikan ke dalam 5 kategori, yaitu ada pengecer bebas, sales, grosir, toko, dan warung. Lalu dari pengecer akan didistribusikan langsung kepada konsumen akhir. Berikut adalah pembuatan prototipe berdasarkan teori Kurzweil tahun 2005. Yang pertama adalah listen to customer, yaitu mendengarkan kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah device mockup, yaitu merencanakan dan pembuatan model. Yang ketiga adalah customer test drive mockup, yaitu pengujian prototipe oleh pengguna. Ini adalah identifikasi kebutuhan pengguna untuk 4 pengguna, itu pemasok, Hikmah, pengecer, dan juga pembeli, di mana ada kebutuhan input dan juga output. Berikut adalah perencanaan dan pembuatan model. Masuk ke tahap kedua. Yang pertama, ada ilustrasi interaktor dengan menggunakan use diagram untuk 4 pengguna. Kemudian ada memodelkan proses menggunakan activity diagram, ada untuk pembeli dan pengecer, Hikmah, dan juga pemasok. Berikut adalah contoh activity diagram untuk proses login pembeli. Lalu ketiga yaitu membuat desain prototipe untuk pembeli, pengecer, Hikmah, pemasok. Pada pengecer tentunya akan dibuat untuk 5 pengguna, yaitu pengecer bebas, sales, grosir, toko, dan juga warung. Berikut adalah contoh hasil dari rancangan prototipe dari tampilan homepage Hikmah, tampilan pengecer, ada tampilan admin, dan juga tampilan pemasok, juga tampilan beranda pada pembeli. Pengujian prototipe dilakukan untuk apakah rancangan tersebut berhasil dijalankan atau tidak. Berikut adalah nama-nama kebutuhan dan deskripsi pengujian, juga skenario pengujian, dan juga ada hasil dan status berhasil, yaitu berhasil dijalankan. Pengujian tersebut akan disimulasikan ke dalam sebuah website untuk ketiga pengguna, yaitu ada pembeli, admin, dan juga pemasok. Ini adalah contoh website untuk pembeli.
Ini contoh untuk admin, dan ini contoh untuk pemasok. Baik, masuk pada kesimpulan yang pertama yaitu perancangan e-commerce mampu menghubungkan pemasok, hikmah, pengecer, dan konsumen. Aliran informasi dan produk dapat berjalan dengan lancar dari hulu ke hilir maupun dari hilir ke hulu pada proses pengadaan bahan baku dan juga penjualan produk. Yang kedua, penjualan dapat dilakukan di e-commerce dan mampu menjangkau konsumen lebih banyak, baik di Kabupaten Bandung Barat maupun di luar Kabupaten Bandung Barat, sehingga aktivitas penjualan meningkat dan aliran uang dapat terjalin dari hilir ke hulu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.